Oke. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya semua? Ya. Udah mandi semua? Ya, bagus. Nah, jadi saya cek dulu kalian, silakan berdiri semua. Berdiri semua ya. Ya, terap ya. Sudah, duduk. Nah, jadi gitu anak-anak kelas 3 sekarang sudah rapi. Pakai jas, kaki baju dimasukkan di dalam ya. Sudah bagus ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, untuk kita dapat mendapatkan berkah dan siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, siapa sih? Wah, ini. Ya, sekarang tadi kita sudah berdoa, sudah kita minta berkah supaya pelajaran kita pada pagi ini bisa kita terima dengan baik. Nah, saya cek dulu kehadiran kita. Siapa lagi yang tidak hadir dulu? Sini. Sakit ya kemarin ya? Iya ya, sakit ya. Ya. Sini ya. Nah. Jadi siapa kawan si Ines yang dekat rumah si Ines? Gimana kan si Ines ya? Masih sakit ya? Iya. Udah berapa hari dia udah dekat rumahnya? Ya. Jadi bantulah kalau bisa jemput dia, tanya semuanya apa penyakitnya, jadi bawa itu, ya, biar cepat masuk sekolah. Ya. Jadi anak kami kelas 3, kalau apa silakan doakan teman kita yang sakit ya, biar cepat sembuh. Gimana? Nah, oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, gimana kalau kita nyanyikan lagu-lagu wajib? Siapa yang apa? Iya, silakan. Pimpin kita dulu lagu-lagu wajib. Bagus, berani ya, harus berani. Kelas 3 sudah berani ya. Nah. Ya, silakan ajak teman berdiri. Ya, berdiri. Ya. Nyanyi apa? Ya, nyanyinya satu nusa satu bangsa. Tahu semua? Tahu. Ya, silakan.
Masih lupa ya? Nah, jadi harus sering kita nyanyikan lagu-lagu wajib ya. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar apa? Siapa yang masih ingat? Cara merawat hewan. Cara merawat hewan. Apa lagi? Mengenai bilangan pecahan. Mengenai bilangan pecahan. Ya, bagus. Masih ingat pelajaran kemarin. Masih tidak lupa ya? Bagaimana langkah-langkah cara merawat hewan? Siapa yang merawat hewan kemarin? Kancil. Kelinci. Siapa? Sebutkan salah satu cara merawat kelinci. Siapa yang masih ingat? Apa? Jika dia sakit, kita membawa dia ke dokter. Kalau sakit, membawa ke dokter. Ya, apa lagi? Selain itu, Membuat kandang kelinci. membuat kandang kelinci. Bagus. Apa lagi? Mengasih makan kelinci. Mengasih makan dan minuman kelinci. Ya, bagus. Kalian masih sudah ingat pelajaran kita kemarin. Ya. Siapa? Apakah kalian tahu pelajaran apa kita pada pagi ini? Apa? Menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya. Masih tetap pada tema 2, cuma kita pada subtema 4 PD 5. Ya. Nah, jadi tujuan kita pelajaran kita pada pagi ini pada pembelajaran 5 yaitu kita nanti membaca teks melalui PowerPoint dan kita dapat menjelaskan siapa saja tokoh-tokoh dan sifat tokohnya bagaimana dalam teks tersebut. Kemudian kita memerankannya, memerankan nanti kita berlatih nanti bagaimana itu bermain peran tokoh dari teks. Kemudian kita akan menentukan nanti pecahan senilai. Ya, pecahan senilai. Kemarin kita sudah mengenal apa itu pecahan. Apa itu bagian dari pecahan itu ada pembilang dan ada penyebut. Ya, bagus. Dan kita nanti berdiskusi mengenai garis bilangan. Oke? Bagaimana? Sudah siap menerima pelajaran? Sudah ya? Nah, siapa yang masih ingat? Apa? Terus semangat dulu. Masih ingat? Oke, berdiri semua. Oke. Sama-sama ya? Iya, Pak. Tepuk semangat. Semangat. Bentar. Ya, bagus. Nah, ini kita baca bersama-sama nanti teksnya dan kita amati ya, benarnya kita membaca saja dan kita amati teks dari dongeng ini ya. Siapa gantian ya? Gantian nanti mulai dari sini dulu. Si baca. Ya, berdiri. Si kancil dan buaya. Terdengar suara dan terus si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Tidurnya terasa sangat lapar. Setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Ya, sudah. Ya, gantian ya. Siapa? Ini bagian kelompok ini. Ya, kamu baca. Ya, berdiri. Baca. Si kancil. Si kancil Membayangkan. mencium makanan. Enggak. Kalau ada tanda koma itu berhenti Nah, yang terus. Oke, ulang. Si kancil membanyakan
Membayangkan. Bayangkan timun. Makanan kesukaannya. Kesukaannya. Kebun mentimun. Tumbuh di seberang sungai kecil ingin sekali bermetik. Mentimun di kebun itu namun Berhenti. Ini ya, bacanya itu. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Nama harus satu. Ya, nama. namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu banyak sekali buaya yang terjebak di dalam sungai. Ya, sudah. Duduk. Jadi ingat ya, terus bahas ya, bahas semua ya. Oke? Biarlah. Oke, siapa di sini? Kamu. Ya. Lanjut. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba dia berteriak memanggil para buaya. Hai buaya, keluarlah. Ya. Hai buaya, keluarlah. Harus ada tegas ya. Lanjut, sedikit lagi itu. Hai buaya, teriak langsung. Lanjut aja. Teriak si kancil. Ada apa teriak-teriak? Si kancil sahut buaya. Ya, sahut buaya. Oke, bagus. Lanjut. Dari sini siapa? Kamu. Ya. Apakah kalian tidak merasa lelah? Bagus. Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak ikan segar yang siang disangka. Kenapa kalian tidak bersama? Tanya si kancil. Aku mau memandikan lagi itu untuk kalian. Asal bantu aku menyeberangi sungai itu. Lanjut kancil. Ya. Oke, siapa lagi? Sampingnya ya. Lanjut. Ya. Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya. Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian. Kata kancil. Ya, bagus. Lancar ya. Sambung. Siapa? Siapa yang belum tadi? Lancar. Lanjut. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Ya, bagus. Jadi, gini. Gimana? Ini dongeng. Ya. Ini dongeng. Nah, jadi si apa tadi? Si Pandel masih kurang ajar ya. Tapi sering-sering belajar di rumah ya. Oke, sering-sering membaca kan ada sering-sering membaca di rumah ya. Biarlah lancar dan perhatikan tanda itu tanda bacanya. Ya, tanda komanya, tanda titiknya, tanda serunya. Tahu tanda seru? Atau tanda perintah. Dan bagaimana kalau tanda tanya? Bisa dipahami? Bisa. Nah, bisa dipahami. Tapi lebih jelasnya kalau kita nanti menonton tayangan video dari dongeng ini. Bagaimana? Bisa kan? Bisa. Nah, ya. Perhatikan. Jadi tayangan video ini nanti
Tapi bagaimana dulu sebelum kita putar videonya, kita bagi dulu kelompok kita ya. Karena kita nanti mengerjakan ini melalui kerja kelompok. Ya, kita bagi jadi 4 kelompok bagian ya. Gimana? Sudah? Hah? Gak apa-apa, ini sudah. Oke, sudah. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Ini kelompok satu. Ini kelompok dua. Ini kelompok tiga. Ini kelompok empat. Sudah ya? Sudah ya? Nah, sekarang silakan simak videonya dan nanti kita kerjakan di RKPD. Ya, silakan. Sebelum menonton, makasih. Dongeng si kancil dan buaya. Kruk, 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 kruk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. Ada apa teriak-teriak, kancil? Sahut buaya. Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana? Tanya si kancil. Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian asal bantu aku menyeberangi sungai itu. Lanjut kancil. Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya. Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian, Kata si kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Kalian sudah memperhatikan kan? Sudah kan? Nah, jadi di sini ada dongeng. Nah, siapa aja dulu tokoh yang ada di dongeng tadi? Buaya dan kancil. Nah, dari tayangan video ini, sifat apakah yang kalian dapat dari cerita ini? Bagaimana sifat kedua tokoh ini? Sifat buaya dulu bagaimana? Dari cerita ini tadi, buaya itu
sifat buaya apa? Dari cerita tadi, bagaimana sifat buaya menurut kalian? Baik, betul. Baik, ya kan? Dia membantu. Ya, dari cerita ini baik. Dia membantu. Ya, rendah hati, ya kan? Nah, kalau si kancil menurut kalian bagaimana? Dari tayang video tadi, bagaimana sifat si kancil ini? Pak? Berbohong. Tujuannya dari tayang tadi adalah dia berbohong. Ya, tujuannya dia berbohong. Kancil ini sifatnya cerdik tapi berbohong. Cerdik untuk berbohong. Menurut kalian baik itu atau tidak? Tidak. Apakah kalian mau sifat seperti itu? Ya. Bisa cerdik tapi jangan untuk berbohong. Bisa cerdik tapi jangan untuk berbohong. Tapi sifat kancil ini karena ada tujuannya di seberang sungai, dia mau mengelabui si buaya. Dia mengelabui si buaya. Ya, dia mengelabui si buaya. Jadi, menurut kalian, buaya ini sebenarnya hewan apa? Peliharaan atau hewan gimana? Hewan liar ya? Atau hewan buas? Ya kan? Ya, hewan buas dia. Kalau hewan buas itu bisa kita pelihara atau tidak? Tidak. Ya, bisa kita pelihara, tapi hanya dibutuhkan latihan khusus. Tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan kita pelihara hewan buas. Harus kita miliki profesional untuk itu. Ya, harus kita profesional dan harus kita kurung dia, jangan bebas, ya kan? Menurut kalian buaya itu hewan pemakan apa dia? Pemakan daging. Ya, hewan pemakan daging. Sebenarnya buaya ini dari cerita ini dia mau makan daging. Makanya kancil dia minta si buaya mengelabui dengan mengambil daging untuk mereka. Ya kan? Itu ceritanya. Nah, selain buaya, hewan pemakan daging itu apa lagi kira-kira menurut kalian? Betul, harimau. Iya, harimau. Selain buaya juga hewan pemakan daging itu harimau. Ya. Dan ada juga hewan pemakan tumbuhan. Menurut kalian hewan pemakan tumbuhan itu apa? Sapi, kancil, kuda, ya kan? Jerapah, beruang, beruang. Boleh juga beruang. Nah, boleh juga. Tapi beruang juga bisa makan dagingnya. Dan bisa makan juga tumbuhan. Ya. Oke, gimana? Sudah bisa? Sudah bisa dipahami? Nah, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu. Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan LKPD yang saya bagikan tadi. Buatlah akhir cerita. Ya, kalian meneruskan cerita ini. Apa akhir cerita dari cerita dongeng tadi? Kira-kira. Silakan diskusikan dengan kelompok. Oke, sudah bisa? Bisa? Oke, silakan kerja. Diskusi. Akhir dari cerita ini.
Nggak dikecilkan Bu. Ya, silakan kerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya dan nama-namanya. Ya. Tulis ya. Ya, itu akhir dari cerita ini yang rumit tadi. Akhirnya, apa akhirnya membuat kalian? Ya, buat dulu kali. Ya, sesuaikan dengan teks tadi ya. Ya, ya, bagus. Akhir ceritanya ya, akhir ceritanya dari teks ini. Kira-kira apa akhir cerita ini? Ya, tadi sudah teks tayang video ya. Apa yang terjadi? Ya? Apa yang terjadi di akhir cerita ini? Itu maksudnya. Ya. Bagus. Ya, silakan bantu temannya. Silakan ya. Ya, silakan bantu temannya. Ya, gimana? Bisa? Sama ya.
Ya, bagaimana? Sudah siap? Ya. Hah? Sudah siap. Sudah siap? Ya. Kita Iya. tunggu teman yang lain dulu ya, kelompok yang lainnya. Iya. Gimana? Ya. Gimana kelompok 2 sudah siap? Sedikit lagi ya. Kelompok 1 sudah siap. Ya, kelompok 4 sudah. Sudah, sudah selesai kelompok 4. Ya, seperti saja lah. Jangan. Mana? Sudah siap? Nih. Ya, bos. Sudah? Jangan. Tidak boleh. Sudah? Oke. Masing-masing kelompok sudah siap. Ya. Sekarang ya diam ya. Jangan ditutup itu. Ya. Sekarang saya minta perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Bagaimana akhir dari cerita itu menurut kelompok diskusi kalian. Oke, setuju kita? Ya, silakan aja berdiri di bangkunya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang duluan? Kelompok apa? Ya, kelompok 1 di tangan, ya kelompok 1. Di situ aja, berdiri. Ya. Hasil cerita. Ya, itu cerita tadi yang kamu tulis. Akhir dari cerita itu kira-kira apa? Itu maksudnya. Apa kira-kira? Bagaimana menurut kalian kelompok
2, 3 dan 4. Benar itu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Nah, ya, yang kamu kalian tulis itu cerita inti, tapi akhir ceritanya yang diminta. Bisa dipahami? Sementara dulu, silakan berdiskusi lagi ya. Beri kesempatan. Ya, untuk kelompok berikutnya siapa? Ya, kelompok 4. Coba. Kalian lain. Ya. Baca. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Ya. Tiba-tiba buaya bertiku beranda berbohong si kacil kepada buaya. Si kacil bilang, apakah kalian tidak lapar? Si kacil mengatakan, kalian bersujudlah menuju sungai. Si kacil melompat pada punggung buaya untuk mengambil daging di sana, untuk mengasih makanan untuk para buaya. Ya. Ya, bagus. Jadi menurut kelompok 4, si kancil dari cerita tadi dia mengelabui buaya dengan apa? Dengan apa tadi? Ya, dengan memberikan harapan bahwa ada daging di seberang sungai untuk mengambil untuk buaya. Itu akhir dari cerita menurut kelompok ke-4. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Ya, kelompok 3. Silakan. Ya, ini si Jeremy. Pada teks di atas tentang kelinci dan buaya, si kancil merasa lapar. Dia ingin makan begitu. Dia memanggil buaya, "Hai buaya!" Keluar teriak si kancil, "Ada apakah kancil? Apakah kalian lapar? Aku mendengar bahwa di seberang sana banyak daging." Si kancil mau meminta tolong untuk mengantarkan dia di sana. Dia melompat, dia punggung buaya ke buaya lainnya. Akhirnya si kancil berterima kasih kepada buaya. Ya, bagaimana ceritanya? Apa ceritanya? Nah, hampir saja sama dengan kelompok 1. Tidak ada ceritanya. Menurut kalian apa ceritanya? Apa yang terjadi selanjutnya itu? Tidak ada kan? Ya. Silakan dulu sedikit lagi itu apa? Diberi kesempatan untuk kelompok 3. Kelompok 2, silakan. Ini kesempatan benar. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Pada teks bacaan, seekor kancil sedang di hutan. Dia berteriak-teriak, "Hai buaya, keluarlah! Ada apa?" teriak-teriak kancil. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging. Aku mau mengambil daging itu. Asal kalian bantu aku menyeberang sungai itu," kata buaya. "Bagaimana caranya membantumu, kancil?" Kata kancil, "Berbarislah dan aku akan melompat di punggung kalian." Kata kancil, "Terima kasih." Terus menerus si kancil sudah menyeberang sungai. Lalu dia tidak kembali. Dia berbohong kepada buaya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Akhirnya dia berbohong kepada buaya. Bagus. Kelompok 4 dan 3 dan 2 bagus ya. Buaya kancil berbohong kepada buaya. Bagaimana bisa diterima kelompok 1? Bisa kan? Kelompok 3, Esa.
Bisa diterima? Sudah jelas itu? Nah, ya, si buaya kena bohong atau kecerdikan dari si kancil. Dia berpura-pura bahwa ada daging di seberang sungai. Bagaimana dengan kelompok satu? Bisa dimengerti ya? Tidak apa-apa. Salah itu tidak apa-apa. Yang penting bisa dimengerti. Begitu juga dengan kelompok 3. Bisa dipahami? Bisa ya. Tapi kalau ada sosok seperti ini, bisa dipahami. Bagaimana alur dari sebuah cerita. Oke, gimana? Sudah bisa? Sudah. Nah, tugasnya nanti ya di rumah ini masing-masing kelompok ini nanti bertugas di rumah bermain peran, ya bermain peran dari dongeng ini. Tentukan nanti siapa yang membaca skenario-nya dan siapa yang menjadi kancil dan buaya. Contohnya, kita peragakan dulu. Ya, kita peragakan. Aku yang membaca skenario-nya. Ya, nanti siapa yang menjadi kancing dan buaya? Ya, aku baca ya skenario-nya ya. Singkat saja. Perut. Terdengar suara perut kancing. Itu skenario membaca ya. Si kancing pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa lapar. Jadi diikuti dengan gerakan nanti. Kalau bagaimana kalau lapar? Apa yang dirasakan? Ya, mengeluh, ya kan? Ya. Setelah itu dia tertidur. Si kancing membayangkan mentimun, mulai melamun, ya kan? Nah, nanti bermain peran seperti itu. Nah, nanti ada ngomong si kancing sini. Ini. Tiba-tiba dia teriak memanggil para buaya. Nah, di sini nanti ngomong si kancing. Siapa yang kancing dulu? Ya, kamu. Baca. Apa? Bagaimana peran kancing? Apa? Halaman 97. Ya, ini. Coba berdiri seperti apa yang tadi di video tadi. Coba. Hai buaya. Hai buaya, keluarlah. Hai buaya, keluarlah, ya kan? Ya. Nah, apalagi sambungnya? Nah, teriak si kancing itu yang membaca skenario. Teriak si kancing. Ya. Bukan itu yang kamu yang membaca skenario itu. Nanti siapa yang membaca skenario-nya dan siapa yang memperagakan sebagai kancil. Nanti kalian ditentukan dalam diskusi kelompok kalian sebagai tugas di rumah. Besok kita praktekkan. Oke? Nah, ada apa? Teriak si kancil. Nah, sahut buaya. Siapa yang menjadi buaya nanti? Tentukan. Contohnya kamu buaya. Nah, ya, berdiri. Ada apa? Ada apa teriak kancil? Halaman 198. Ya. Ada apa? Ada apa? Ada apa teriak kancil? Digunakan kata tanya. Membaca skenario-nya juga sahut buah. Jadi buat nanti seperti itu. Diskusikan di mana saat ngomong si kancil, di mana saat ngomong si buaya. Oke? Nah, nanti besok kita peragakan. Itu tugas kelompok di rumah. Oke, sudah bisa ikut dipahami? Bagaimana kelompok 2, kelompok 3 bisa dipahami? Oke, sudah bisa. Besok kita peragakan bagaimana peran dari masing-masing kelompok. Sudah bisa? Nah, ya. Tadi ibaratnya, dengar. Buaya itu hewan pemakan daging. Ya. Kalau ada satu buah daging,
dibagi 2 untuk disisakan untuk makanannya besok. Sekarang dibagi yang setengahnya untuk dikasih sekarang. Iya kan? Ya. Nah, jadi itu kalau satu buah daging, ini daging, contohnya ini daging, dibagi 2, ya kan? Ya. Ya, dibagi 2 dagingnya. Satu untuk setengahnya itu untuk makanan hari ini, ya kan? Ya. Kalau dijadikan dalam pecahan penulisannya 1/2. Ya, artinya setengah ini 1/2 ini satunya dan ini jumlah bagiannya 2, ya kan? Karena sudah dibelah menjadi 2. Nah, 1/2 ini untuk makanan hari ini contohnya. Setengahnya lagi, ini kan, makanan untuk Besok. Nah, jadi sebenarnya ini kalau digabungkan 1/2 dan tambah 1/2 sebenarnya menjadi apa? 2/2. Hah? 2/2. Kalau disatukan ini, setengah ini digabungkan menjadi apa lagi? Menjadi 1. Menjadi 1 lagi, ya kan? Ya. 1. Kalau setengahnya kita gabungkan dengan setengahnya menjadi 1. Ya kan? Nah, kita sudah belajar mengenai itu semalam. Tapi sekarang kita belajar bagaimana itu pecahan senilai. Itu kita tingkatkan sekarang. Kemarin hanya mengenal pecahan. Ada penyebutnya, ada pembilangnya, dan ada penyebut. Sekarang kita kembangkan lagi. Kita kembangkan lagi menjadi pecahan senilai. Dan apa itu pecahan senilai? Mari kita lihat video ini, ya. Perhatikan, diam. Nah, nih, perhatikan contoh berikut. Ya, ayah memiliki sepetak sawah, setengah bagian tanah akan jadikan tempat untuk berternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Ya, ini contohnya ini tadi. Ini di atas satu, ya kan? Sawahnya satu utuh, ya kan? Ya. Kalau sawahnya itu dibagi 2 bagian, ya kan? Jadi penulisannya 1/2. Kalau sawahnya itu dibagi berapa peta ini? 6. Berarti 6 itu kalau dibagi 2 ini, ya, ini menjadi 3 bagian, ya kan? Ya. 1, 2, 3, ya kan? Ya. Nah, begitu juga kalau petak sawah, petak tanah yang dibagi 8 menjadi 4/8. Nah, untuk lebih jelasnya, kita menggunakan juga dengan garis bilangan. Ya. Saya jelaskan dulu ke belakang. Ini contohnya. Ini ini 1, ya kan? Ya. Kalau kita buat yang satu ini menjadi setengah,
Ini ya. Sama ini. Ini setengah. Setengah ini apa yang sama lagi dari setengah ini? Nah, lihat, perhatikan. Ini tadi setengah. Berapa peta ini? 4. Ya. Ini tadi setengah. Kalau ini berapa peta? 1, 2, 3, 4. Sama ukurannya besarnya? Sama ya? Sama ya? Sama. Nah, ini juga sama. Kalau ukuran ini kan 2. Kalau kita arsir seperti ini, kita perlukan juga 2. Berapa yang sudah kita arsir di bawah? Coba di bawah. 2. Sama besarnya? Sama. Jadi artinya kalau sama besarnya ini berarti 1/2 sama dengan 2/4. Karena gambarnya sama. Sama yang diarsir besarnya, sama juga yang belum diarsir. Cuma bedanya ada 4 bagi. Bisa? Bisa. Nah, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kita lihat. Ini dia. Seperti ini. Pecahan senilai dari 1/3 dengan ya. Halo, assalamualaikum anak-anak. Perhatikan ya. Senilai ya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pecahan senilai. Nah, ada yang tahu apa ya pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Seperti apa? Perhatikan ibu ya. Oke, di sini perhatikan ini kotaknya atas itu adalah satu bagian utuh ya. Satu bagian utuh. Lalu yang bawah ini berapa? Ini adalah satu bagian dari 2 bagian. 2 dari 2 bagian yang besar ditulis 1/2. Oke, perhatikan di bawah ini berapa bagian? Ada 2 bagian. Oke, 2 bagian dari 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Dari 4 bagian sama besar ditulis 2/4. Dan yang paling bawah berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 bagian sama besar ditulis 4/8. Dan ini 1 bagian dulu, yang ini 1/2, yang ini 2/4, dan yang bawah 4/8. Nah, pecahan 1/2, 2/4, ini 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan penghilang dan penghitung. Yaitu kita lihat ya, penghilangnya yang ini 1, yang ini 2, yang ini 4, dan tidak sama ya, berbeda. Penghitungnya juga berbeda, ada 2, 4, dan 8. Nah, akan tetapi 1/2 bilangan ini, pecahan ini, 1/2 ini senilai ya ternyata dengan 2/4 nih, memiliki nilai yang sama. 1/2 senilai dengan 2/4. Begitu pula 1/2 yang ini senilai juga dengan yang bawah nih. Nah, dengan yang bawah bilangan pecahan 4/8. Nah, artinya 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Oke, sudah
dengan dengan 2/10 atau 1/5 sama dengan 2/10. Lalu di sini bilangan 1/4 dengan 1/4 senilai dengan 2/8 atau 1/4 sama dengan 2/8. Nah, yang ini juga 1/3 senilai dengan 2/6 atau 1/3 sama dengan 2/6. Dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di situ ya, di sini. Oke, harap kalian paham dan kita tunggu. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan subscribe ya. Bye. See you next video. Ya. Nah, bagaimana sudah dipahami sedikit? Nah, sudah dipahami. Nah, ada beberapa cara menyelesaikan pecahan senilai ini. Ya, ada beberapa cara. Baik melalui gambar, ya, melalui gambar, maupun melalui garis bilangan, dan ada juga melalui perkalian dan pembagian. Bisa juga. Ya, menentukan pecahan senilai. Ya, ada juga model garis bilangan, ada juga model perkalian atau pembagian menentukan sebuah pecahan senilai. Ya, kita sudah memahami tadi ini dia melalui gambar ini tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini tadi setengahnya kan 1/2. Sama ini kan, sama besarnya kan namanya. Kalau kita bagi dua ini lagi yang sudah diarsir, kita bagi dua lagi yang belum, berarti berapa bagian semua? 4 bagian. Yang sudah diarsir berapa? Sama besarnya. Berarti 1/2 itu sama dengan 2/4. Artinya senilai, ya kan? Sama kan? Sama. Begitu juga dengan menggunakan garis bilangan. Begini, garis bilangan. Dari 0 kita bagi 2, ini 1 tadi, berarti ini 1. Ini 1/3. Nah, lihat, kalau kita menggunakan garis bilangan, kita pahami dulu. Kalau ini 1/2 tadi, yang samanya, yang turunannya 2/4. Karena sama besarnya kan? Iya. Tidak sesuai dengan 1/3 kan? Tidak. Ya, tidak sesuai dengan 3/4 ya? Tidak. Tapi yang senilainya adalah karena sama besarnya adalah 2/4. Bisa dipahami? Bisa. Nah, bagus. Jadi begitu juga cara penyelesaian dalam menggunakan pecahan, menggunakan
garis bilangan. Nah, karena sudah dipahami, ada pertanyaan dulu. Silakan kerjakan LKPD ini dengan membuktikan gambar. Ya, ini pecahan senilainya dan silakan kerjakan. Dibuktikan dengan gambar saja. Ya, kalian menggambar dan ini pecahannya. Ya, silakan. Ini LKPD-nya. Bentuk peta, gambar peta. Ya, gambar peta. Jadi ini LKPD-nya, buktikan dengan gambar. Sudah jelas itu 2/3 sama dengan 4/6. Tinggal membuktikan dengan gambar. Ya, ini contohnya ya, ini contohnya 1/2 sama dengan 2/4. Kita buat gambarnya. Nah, jadi ini ya 1/2. Jadi nah ini contoh ya. Nah, ini yang kalian bikin gambar seperti ini. Oke? Nah, sesuai dengan LKPD yang diminta. Ini contohnya. Sudah jelas ini 1/2 seperti tadi yang contoh yang saya berikan sama dengan 2/4. Buktikan dengan ini kembali. Nah, bikin juga sesuai dengan LKPD. Sudah dipahami? Ya, itu yang kalian kerjakan melalui kerja kelompok. Kerjakan teman-teman. Ya. Kasih petunjuk sama teman ya. Ya, terus. Ini gambar pertama ya kan? Nah, buat sama dengan di depan. Nah. Sama dengan di depan. Ya. Nah, bisa dilanjutkan di depan sama dengan gambar lagi bagaimana 3/6. Ya. Boleh di bawah, boleh di depan, ya.
silakan saja. Yang penting kamu bisa. Berarti kan berapa yang sudah diarsir ya? Kita membuktikan dengan kan? Ya, silakan. Lepas selesai. Gimana uno. Pertandingan kita habis-habis sampai 70. Siap. Ya, bagus. Sekarang kita kerjakan. Jadi saya minta perwakilan dari kelompok untuk mengerjakan satu buah soal, ya, satu buah soal masing-masing kelompok. Untuk nomor 1 dikerjakan oleh kelompok 1. Silakan gambar bagaimana gambar yang senilai dengan pecahan 2/3 sama dengan 4/6. Yang lain perhatikan, mana tahu salah silakan kasih tanggapan ya. 2/3 sama dengan 4/6. Ya, bagaimana bentuk gambarnya? Yang lain perhatikan. Bagus. Besar-besar aja kan? Ya. Yang lain dia perhatikan. Miring, jangan miring. Biar kebantu ya. Biar kebantu. Kan miring. Terus kan. Ya. Bagaimana untuk nomor 1? Betul? Oke, sekarang soal nomor 2. Ya, buktikan dengan gambar 1/5 sama dengan 2/1. Ya, perwakilan dari kelompok 2. Ya, silakan. Bagaimana? Apakah betul untuk dengan membuktikan dengan gambarnya? Ya, bagaimana menurut kalian? Betul? Tiga.
uangnya. 1/3 sama dengan 1/2 ya kan? Sama dengan ya, silakan kerjakan. Ya, bagaimana untuk kelompok 3? Betul? Bagaimana? Betul? Ya, betul. Bagaimana dengan kelompok 4? Silakan, kerjakan. Di sini kerjakan ya kelompok 4. Bagaimana dengan kelompok 4? Betul? Betul. Nah, semua sudah bisa memahami bagaimana itu pecah senilai. Nah, untuk nomor 5 kita kerjakan bersama-sama, ya ya. 3/4 sama dengan 6/8. Ya, bagaimana? Bisa? Bisa. Ini 3 yang diarsir ya kan? Dari 4 bagi? Iya. Senilai dengan 6 yang sudah diarsir dari 8 bagi? Iya. Senilai? Bagaimana? Bisa dipahami semua? Bisa. Ya, sudah bisa. Jadi, kalau ada nanti soal-soal pecahan seperti ini senilai, sudah bisa dipahami? Nah, jadi sekarang karena selesai pelajaran kita dulu pada siang ini, dan silakan kumpul Eka. Mas belum. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dulu materi kita?
hari ini apa? Tentang apa? Tentang ya dongeng, ya dongeng ya. Kancing dan buaya. Bagaimana sifat dongeng tadi? Sifatnya berbohong. Siapa yang berbohong? Ya, berbohong itu sifat baik atau tidak? Ya. Sifat buaya bagaimana? Baik. Rendah hati. Sifat rendah hati. Jadi sifat baik itu harus kita miliki. Ya, bagus. Jadi apalagi selain itu yang kita pelajari tadi, kesimpulan kita? Matematik? Apa? Pecahan seni. Ya, sudah bisa kita tahu apa itu pecahan seni. Nah, karena sudah berakhir pelajaran kita, jadi kadis bagian yang kurang aktif. Apalagi di matematikanya tadi. Ya, ini si Bles tadi, ya. Besok-besok yang harus aktif ya, bantu teman kelompoknya. Apalagi sudah ada tugas tadi, apa tugasnya tadi? Ya, peran ya kan, bermain ya, harus kalian berdiskusi untuk bagaimana menentukan siapa yang menjadi perannya kancing dan buaya. Bisa? Nah, jadi karena tadi pagi sudah kita awali dengan doa, sekarang juga kita tutup dengan doa. Ya, siapa yang memimpin kita dalam doa? Nah, ini. Baik teman-teman, mari kita berdoa dimulai. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Maha Pengasih dan kami. Di siang hari yang cerah ini Bapa kami telah memuji dan memuliakan nama Bapa. Bapa telah menolong kami dari awal sampai siang hari ini Bapa. Ya Bapa, tolong kami di perjalanan masing-masing. Bapa, inilah doa yang sesingkat ini karena das kami melalui anak Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Amin.